Menyikapi terkait berita dugaan pemalsuan uji keselamatan pada mobil Daihatsu Rocky dan Toyota Rise gitu ya, di media sosial yang menggunakan data dari uji tabrak untuk sisi pengemudi, tapi menggunakan data dari sisi penumpang. Just pengalamanku, logikaku, pikiranku, pengertianku, pemahamanku, keyakinanku, dan ingatanku serta analisaku. Terkait skandal yang terjadi pada Daihatsu Rocky dan Toyota Rush ini, saya jadi teringat pada saat saya bertransaksi membeli Toyota Avanza 13G, gitu, di mana spesifikasi teknisnya adalah untuk peleknya menggunakan alloy wheel 13, menggunakan alloy wheel ring 14 gitu kan. Sedangkan untuk Avanza 13E spesifikasi teknisnya menggunakan steel wheel ring 14. Untuk Toyota Avanza 13G ternyata mobil yang saya dapat adalah 4 pelek Toyota, 4 pelek alloy wheel yang terpasang dan pelek cadangannya menggunakan steel wheel ring 14 gitu. Sedangkan untuk 13G ternyata 13E ternyata peleknya sama semua, baik yang terpasang maupun cadangan menggunakan steel wheel ring 14 sesuai dengan spesifikasi teknisnya gitu. Jadi saya merasa ini ada unsur kesengajaan ya gitu kan, karena pada saat itu Toyota Avanza merupakan kendaraan yang fast moving gitu kan. Jadi banyak yang indennya lama gitu kan. Jadi saya tidak tahu apakah ini diduga dengan mengakali kalau dengan asumsi produsen memiliki 1000 unit pelek alloy wheel ring 14 berarti dapat dipakai untuk memproduksi 200 kendaraan apabila peleknya 55-nya menggunakan alloy wheel. Ternyata dengan disikapi diduga diakalin 4 plus 1 steel wheel, 4 alloy wheel plus 1 wheel, sehingga mungkin produsen bisa memproduksi 250 kendaraan plus membeli 250 pelek steel wheel, dan harga alloy wheel peleknya adalah 950.000, steel wheel 450 atau 400.000. Jadi intinya kurang lebih terdapat perbedaan harga signifikan. Untuk satu pelek Rp500.000. Dalam hal ini artinya produsen atau distributor telah mengganti pelek alloy wheel yang berharga 950.000 yang seharusnya sesuai speknya juga cadangannya. Namun ternyata cadangannya diganti dengan pelek steel wheel yang harganya lebih murah. Jadi terdapat dugaan keuntungan yang secara tidak sah lah gitu kan, karena harusnya itu merupakan hak konsumen. Dan perubahan dari pelek steel wheel, alloy wheel ke steel wheel untuk cadangan itu tidak diberitahukan secara langsung kepada konsumennya, kepada buyernya, juga tidak dipublikasikan secara langsung dalam media secara terbuka, baik media cetak, media online, media elektronik, media televisi. Tidak pernah ada informasi itu, sehingga saya anggap berdasarkan 1320, 1338 perjanjian itu sah dan mengikat, sehingga berlaku sebagai undang-undang yang tidak dapat dibatalkan, dianulir atau dirubah secara sepihak selain hanya berdasarkan kesepakatan bersama para pihak, baik saya selaku buyer dan Auto 2000 selaku seller. Ini baru bicara tentang pelek ya, padahal spesifikasinya sudah jelas, namun ternyata baik produsen atau diduga distributor yang berani merubah spesifikasi ini, dan saya yakin perubahan spesifikasi ini berdasarkan keputusan manajemennya. Diduga keputusan manajemen, tidak mungkin oleh hanya keputusan di bawah manajemen gitu kan, karena ini menyangkut seluruh produsen Avanzanya gitu kan. Jadi kalau pelek yang sudah sesuai spek aja bisa dirubah dalam tanda kutip seenaknya, saya tidak tahu apakah juga dengan kabel-kabel busi ya kan, dengan kabel-kabel yang lainnya atau underdeal yang lainnya juga apakah terjadi perubahan secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada konsumen, saya tidak tahu gitu. Tetapi dengan adanya skandal baru yang dilakukan oleh terhadap
Daihatsu Rocky dan Toyota Race, meskipun saya tidak berani menyatakan bahwa itu adalah merupakan diduga sebagai suatu hal yang sering diduga dilakukan, karena ini bukan untuk yang sekali dua kalinya gitu kan. Nah, sebelumnya juga mungkin pernah terjadi penarikan uji kendaraan yang lainnya gitu kan. Ya, ini satu hal yang perlu saya pertanyakan kepada Astra Daihatsu, Toyota Astra Motor, Toyota Motor Manufacturing, Toyota Motor Corporation Jepang, Auto 2000 dan lain-lain. Apakah juga spesifikasi teknik untuk kendaraan yang lain juga memang sesuai? Gitu kan. Mana buktinya? Ya, seharusnya sebagai perusahaan yang besar ya harus mempunyai tanggung jawab yang tanggung jawab bisnis, tanggung jawab etika moral bisnis yang bagus lah gitu kan. Jadi harus memberikan apa yang memang itu menjadi hak dari konsumen gitu kan. Jangan diduga menggunakan kemauan sepihak gitu kan, hanya karena dengan faktor bisnis tertentu yang menguntungkan sepihak namun diduga merugikan para konsumennya gitu kan. Meskipun diduga konsumen tidak tahu, tetapi ternyata dalam hal untuk pelek ini ternyata saya tahu, dan meskipun perkaranya sudah sampai ke pengadilan gitu kan, tetapi saya berharap gitu kan Toyota Astra Motor dan Astra Daihatsu Motor dan pihak-pihak terkait lainnya beranilah membuka data sebenarnya gitu kan. Apa maksud dari penggantian sepihak dari pelek alloy wheel ring 14 dengan pelek cadangannya dengan steel wheel ring 14 juga gitu kan. Kalau motif bisnis silahkan, tetapi jangan motif bisnis itu hanya untuk menguntungkan perusahaan secara sepihak dengan dugaan secara tidak sah dan melawan hukum, dengan diduga merugikan konsumennya, yang jelas akan merugikan dirinya sendiri. Dan ya, karena kita semua tahu bahwa perbuatan pasti akan kembali kepada si pembuat juga. Demikian, semoga hal ini berguna. Saya berharap Toyota Astra Motor dan Astra Daihatsu dapat lebih kredibel, lebih akuntabel lagi dalam memberikan informasi kepada masyarakat, kepada pembeli-pembelinya, sehingga tidak terjadi masalah seperti yang terjadi pada saya. Padahal saya sudah membeli 3 mobil Toyota ya kan, dengan spesifikasi teknis yang sama ya kan, yaitu Toyota Innova 2G, ya, kemudian Toyota Rush 1,5G, dan Toyota Avanza 3G, dan ternyata hanya satu Toyota Avanza saja yang spesifikasi teknisnya berbeda, yaitu menggunakan pelek campuran antara alloy wheel ring 14 yang terpasang dan steel wheel pada cadangan. Sedangkan untuk yang lain-lainnya sama semua, 5-5-nya menggunakan pelek yang sama untuk Innova dan Toyota Rush gitu kan. Jadi saya heran dengan spesifikasi yang sama tetapi pelaksanaannya berbeda-beda gitu kan. Jadi saya menduga ini ada niat yang kurang baik dari produsen atau distributor otomotif. Namun saya yakin ini adalah keputusan manajemen ya, diduga keputusan, bukan keputusan orang yang di level bawah gitu kan. Demikian, semoga hal ini berguna. Salam happy life, sukses dan sehat selalu dari Aston Purwokerto. Yes.